Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Jadi, dalam sistem periodik itu, unsur diletakkan dalam golongan dan periode tertentu. Golongan adalah kotak-kotak yang vertikal, sementara periode adalah kotak-kotak yang horizontal. Nah, untuk menentukan di golongan mana atau di periode mana suatu unsur berada, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektronnya. Dari konfigurasi itu, kita bisa tentukan kulit valensi dan jumlah elektron valensi. Kenapa? Karena golongan sama dengan jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh suatu unsur. Sedangkan periode dapat kita lihat dari nilai N atau bilangan kuantum utama tertinggi yang dimilikinya. Sebagaimana yang telah kamu ketahui bahwa unsur-unsur dalam sistem periodik itu dibedakan menjadi dua golongan, ada yang disebut dengan unsur golongan A atau unsur golongan utama, dan ada pula yang disebut dengan unsur golongan B atau golongan transisi. Dan masing-masing golongan unsur ini terdiri dari dua buah blok. Kalau golongan A terdiri dari blok S dan blok P, sedangkan golongan B itu terdiri dari blok D dan blok F. Nah, ada satu ciri-ciri khas yang menjadi indikator bagi kita untuk dapat menentukan di golongan mana suatu unsur berada, yaitu ujung konfigurasinya. Unsur-unsur di blok S memiliki ujung konfigurasi berakhir pada orbital Ns, sedangkan di blok P dia berakhir di orbital Np. Berarti kalau di blok D dia berakhir di orbital Nd, sedangkan kalau di blok F dia berakhir di orbital Nf. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa contoh soal. Misalnya kita punya unsur X nomor atom 38. Nah, di mana unsur ini dalam sistem periodik berada? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Kita singkat aja ya konfigurasi elektronnya biar mudah. Kita akan gunakan kripton nomor atom 36. Habis kripton, apalagi 5S kan, 5S. Kalau kita isi 2 di sini, ternyata udah 38. Berarti konfigurasi elektron dari X nomor atom 38 adalah kripton 5S2. Salah satu manfaat menyingkat konfigurasi elektron, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita bisa lihat langsung kulit valensinya, yaitu 5S2. Nah, berarti jumlah elektron valensinya adalah yang 2 ini ya, 2 buah elektron. Karena jumlah elektron valensinya 2, berarti unsur ini berada di golongan 2. 2-nya A atau B? Tadi kita lihat, kalau dia berakhir di orbital S, ternyata dia berada di blok S. Blok S ini adalah unsur golongan A atau golongan utama ya. Jadi, X nomor atom 38 berada di golongan 2A. Untuk periode dari unsur X, kita lihat nilai N tertinggi yang dimilikinya. Karena orbital paling ujungnya adalah 5S2 dengan 5 itu adalah nilai N, berarti karena ini paling ujung, nilai N tertingginya juga 5. Maka unsur X berada di periode ke-5. Secara lengkap dapat kita katakan bahwa dalam sistem periodik, unsur X itu berada di golongan 2A periode 5. Contoh kedua, di manakah letak unsur Y nomor atom 25 dalam sistem periodik? Sama kayak tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektron. Kita singkat aja ya. Menyingkat konfigurasi elektron Y itu bisa kita gunakan argon, nomor atomnya 18. Habis itu kan 4S2, baru 20 ya. Terakhir adalah 3D5. Nah, dengan menyingkat ini, kita bisa tahu langsung kulit valensi dari Y, yaitu 4S2 dan 3D5. Dan 2 tambah 5 itu adalah jumlah elektron valensi. Jadi, jumlah elektron valensi dari Y adalah 7 buah. Kalau jumlah elektron valensinya 7, maka Y berada di golongan 7. 7-nya A atau B? Lihat ujung konfigurasinya ya, karena berakhir di orbital 3D, berarti unsur Y berada di blok D, yang merupakan bagian dari unsur golongan B. Jadi unsur Y berada di golongan 7B. Sedangkan untuk menentukan periode dari unsur Y, kalian harus hati-hati ya, walaupun ujung konfigurasinya berakhir di orbital 3D dengan N sama dengan 3, tapi itu bukan nilai N tertinggi. Nilai N tertinggi dari unsur Y berada di orbital 4S2 dengan nilai N sama dengan 4. Berarti unsur Y berada di periode keempat.
Nah, sampai di sini kita sudah bahas secara lengkap bagaimana cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Jika kamu punya pertanyaan tentang materi ini, silakan tulis di kolom komentar ya, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.